Kita memasuki Selasa pertama di bulan Oktober ya. Dengan tema bulan ini adalah Holy Plans atau rancangan rencana yang kudus atas setiap kita, anak-anaknya yang dikasihi Bapa di surga. Kita lihat dulu di Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan. Semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kekuatan boleh terus kita dapat dari Bapa di surga melalui firman-Nya Yesus Kristus dan juga roh yang ada pada setiap kita. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu setiap kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini Nabi Yeremia menulis surat ini atau Injil ini, bukan Injil, maksud saya kitab. Bangsa Israel pada saat itu Israel Selatan ya, kerajaan Selatan yang terdiri hanya dari dua suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Mereka itu dibuang ke Babelonia ya, dan di sana mereka ditawan. Nah, dalam masa kesesakan bangsa Israel yang terbuang di Babel ini ya, muncullah firman ini yang Allah berikan kepada umatnya Israel melalui Nabi Yeremia. Pada saat saya mempersiapkan untuk yang hari ini, Selasa ini, ada satu kata yang keluar dari hati saya, berbicara tentang kepenatan. Tuhan bilang penat. Tentunya kan kita akan tarik firman ini ke perjanjian baru di mana gereja Tuhan hidup di dalamnya. Jadi janji Allah itu memang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi di perjanjian baru juga untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini yang percaya kepadanya, yang disebut gereja, jemaat yang kudus ya. Jadi jelas hari ini didapati bahwa banyak gereja Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sedang mengalami kepenatan. Penat dengan hidup ini, letih, lelah ya, yang mengakibatkan lesu, tidak ada gairah untuk membawa diri semakin hari semakin dekat kepada Yesus yang adalah firman Allah sendiri. Tapi bersyukur kepada Tuhan, malam ini ya, melalui tema bulanan Gereja of Kana yang berkata tentang Holy Plans atau rancangan yang kudus dari Bapa itu, harus kita ketahui bersama bahwa pada saat itu bangsa Israel ya, kedua suku yang di selatan, Israel Selatan dibuang ke Babel itu, mereka diingatkan bahwa mereka nggak selamanya ditawan. Ada batas waktu ditentukan oleh Allah sendiri, hanya bersifat sementara, 70 tahun. Setelah itu Allah berjanji bangsa Israel akan pulang kembali ke tanah perjanjian mereka yang sudah diberikan kepada bapa leluhur, yaitu Abraham. Nah, begitupun kita tarik di gereja Tuhan sekarang. Kalau hari-hari ini banyak di antara kita yang merasa penat dengan hidup ini, ingat ya, ada satu janji yang pasti ya, itu akan Tuhan genapi, terwujud ya, di mana nanti kita akan melihat, oh, bahwa ini maksudnya ya Tuhan yang kau katakan di Yeremia 29 ayat 11 yang pernah bahkan sering kita baca, bahwa sungguh pengharapan kita di masa depan kita itu pasti ada di dalam Yesus. Enggak mungkin enggak. Jadi hendaklah kita hari-hari ini harus terus berjuang dan berjuang. Nah, di dalam kepenatan kita lihat ya, ada satu teladan yang sangat baik yang diberikan oleh guru kita, yaitu Yesus sendiri pada saat Yesus ada di Taman Getsemani. Saya minta tolong Pak Hendro di Matius 26
ayat 36 sampai 46. Firman Tuhan Matius 26 ayat 36 ya. Iya, saya mulai ya. Di taman Getsemani ya. Perikopnya ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Yesus ya, ini malam sebelum besoknya Yesus disalibkan. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Jadi pada saat Yesus sendiri mengalami satu masalah dalam dirinya secara pribadi, di mana dia tahu besok itu dia akan ya mengalami sesuatu hal yang secara manusia dia nggak sanggup. Ya, di masa di mana dia pada saat itu merasa penat dalam hidupnya di Taman Getsemani ini. Ya, jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat kita pun boleh mengalami kepenatan dalam hidup ini, yaitu seringkali juga sudah dibahas di tempat ini untuk berdoa. Ya, kita harus melakukan conversation, percakapan. Percakapan dengan Tuhan kita. Yesus itu mengadakan percakapan dengan Bapanya di surga. Jadi kalau kita penat, larinya harus berdoa. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat Yesus mengalami satu kepenatan dalam hidupnya, di mana dia tahu bahwa besok itu sudah harinya untuk dia menjalani satu peristiwa besar. Dan itu bukan karena kesalahan dia ya, kita tahu ya bahwa itu wujud cinta Bapa di surga dan Yesus sendiri bersama rohnya untuk menyelamatkan setiap kita umatnya. Nah, berdoa pun ternyata kita jangan memiliki pengertian yang salah. Ya. Kalau kita berdoa dengan cara yang salah, itu pasti tidak akan ada hasil. Bagaimana kita bisa tahu bahwa doa kita itu sudah benar? Itu syarat mutlak utama, yang utama adalah kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Ya, pada saat kita mengalami kepenatan, yang keluarkan kadang-kadang justru kedagingan kita, egoisnya kita, ya, mau-maunya kita, gitu ya. Nah, padahal kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapatkan pengertian bahwa melalui kepenatan yang ada, justru saya sangat percaya seperti Tuhan katakan bahwa itu akan mengajarkan kepada setiap kita, Tuhan izinkan itu terjadi, itu adalah bagian dari setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, karena ada di dalam di surat Petrus itu ya, kalau kita menderita karena kita hidup benar, itu kita dipuji, itu karena kita boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tetapi kalau kita yang menderita karena kita berbuat dosa, itu memang sudah konsekuensi harus kita terima karena kita berbuat salah di hadapan Tuhan dan kita menderita hidup kita. Nah, jangan salahkan Tuhan. Tapi di surat Petrus dengan jelas dikatakan kalau engkau menderita karena engkau sudah berbuat benar, itu merupakan satu kasih karunia yang Allah berikan kepada setiap anak-anaknya, yang memang juga harus turut ambil bagian untuk hidup menderita di dalam kerajaan Allah. Menderita dalam arti di sini ya, kita hidup kudus agar orang-orang di luar sana dapat melihat dan menilai setiap pengikut-pengikut Kristus itu memang hidupnya berbeda, tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Jadi pimpinan Roh Kudus itu sangat diperlukan pada saat kita berdoa, dan setelah kita berdoa di bawah pimpinan Roh Kudus, untuk kedepannya lewat tindakan dan perbuatan itu harus selaras antara iman percaya kita pada saat kita sudah berdoa dan menerimanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya saya percaya bahwa setiap doa kalau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti yang kita doakan itu seturut dengan kehendak Allah Bapa kita di surga.
Jadi kalau kita sudah dibawa dalam doa oleh Roh Kudus, setelah kita amin, kita tidak boleh lagi sudah pakai dengan akal manusianya kita. Kita percaya bahwa dengan iman saya percaya Tuhan, bagi kami itu tidak mungkin, tapi bagimu, bagi Allah itu segalanya mungkin ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Jadi berdoa seperti yang Yesus ajarkan di Taman Getsemani seperti ini. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ini Yohanes dan Yakobus ya, yang dipandang pada saat itu 3 soko guru. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Ini nih, orang kalau hidupnya penat ya. Ini kan Yesus kan pada saat itu pun dia menjadi manusia seutuhnya. Jadi dia merasakan, dia membatasi kealahannya pada saat itu. Dan dia merasakan sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya ini yang Tuhan Yesus ajarkan kalau kita juga berdoa kepada Bapa ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan mengajarkan untuk segala sesuatu yang kita bawa dalam doa selalu ditutup dengan Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku manusia. Saya ini dapat pengajaran ini secara pribadi sih baru belakangan ini. Kalau dulu kan saya doa, tapi belakangan selalu saya bilang, Bapa, kalau engkau berkenan ini terjadi, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku Tuhan. Gitu. Jadi ini adalah pembelajaran untuk setiap kita. Kalau kita berdoa, jangan mau-maunya sendiri sekarang. Kita harus merubah pola pikir, cara kita berdoa yang lalu-lalu kalau memang itu tidak berkenan di hadapan Bapa di surga. Biarlah setiap doa yang kita panjatkan seperti yang Yesus ajarkan ya pada saat di Taman Getsemani, Yesus datang kepada Bapa dan ini dia lakukan selama sampai 3 kali. Di ayat 39 ya, itu sama dengan 42 dan 44. Selalu Yesus berkata, jadilah seturut dengan kehendakmu. Selalu Yesus tekankan seturut dengan kehendak Bapa. Ya, jadi kita kalaupun berdoa sekarang biar seturut dengan kehendak Bapa, bukan kehendak maunya kita manusia. Tuhan Yesus memberikan teladan yang benar ya. Dari inti doanya kepada Bapa adalah bahwa Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang jadi, di mana kita percaya sebagai anak-anaknya, apa yang sudah dikatakan oleh Yeremia di pasal 29 ayat 11 itu pun boleh menjadi bagian setiap kehidupan kita. Dalam pengertian begini, sekalipun sekarang kita menderita tidak apa-apa. Menderita untuk kebenaran, kenapa enggak? Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan ya. Jangan lagi berpikiran bahwa kalau sudah ikut Yesus harus yang enak-enak terus jalan hidupnya. Enggak seperti itu, karena kita lihat sekarang di Matius 11 ayat 25 sampai 30, kita ini sebentar beralih ke Matius 11, kita mundur ke pasal 11 Pak Hendro, ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Setiap kita ya yang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah Bapa di surga, yang kita merasa kita ini kosong, kita ini nggak ada apa-apanya, sekalipun memang kita pintar ya, dikasih kecakapan, kepintaran, yaitu semua karena anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa itu bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita selalu memiliki hati yang selalu mau diubahkan, merendahkan diri selalu di bawah tangan Tuhan yang kuat, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Selanjutnya Pak Hendro di 26 sampai 30 kita langsung baca aja. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu
berkenan kepadamu. Orang kecil di sini yang tidak sombong, ya, yang selalu merasa bahwa hidupnya tanpa Yesus tidak ada apa-apanya. Is nothing. Without Jesus we are empty. Kosong. Kita ini nggak ada apa-apanya. Nol. Ya Bapak itu ya. Terus Pak Hendro. Semua telah diserahkan kepadaku, Yesus bilang, oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya Yesus itu berkenan menyatakannya. Jadi kita bersyukur sudah dipilih, ya, dikuduskan, dipisahkan dari dunia yang gelap ini untuk dapat memancarkan terang kasih Kristus. Di 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, yang penat, yang sedang mengalami kepenatan dalam hidup ini. Ini Yesus sebelum di Taman Getsemani kan sudah ngomong, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 2 ayat lagi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita kan belajar dari guru kita aja lemah lembut dan rendah hati. Hendaklah setiap kita para pengikut Yesus pun, gereja Tuhan, jemaatnya yang kudus, memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati sama seperti Yesus kita, menjadi kepala dalam hidup kita. Terakhir 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi di sini jelas bahwa Yesus itu sebenarnya tahu kok setiap apa yang boleh menjadi pergumulan atas kehidupan kita, para pengikutnya. Nah, Bapa di surga sudah memberikan janji sama kepada bangsa Israel di Yeremia 29 ayat 11, itu kan terbukti. Ya, mereka sudah dibebaskan 70 tahun dari Babelonia, pulang, mulai lagi membangun Israel dan segala macam. Plus kalau kita tarik ke perjanjian baru di tahun 1948, Israel berdiri menjadi satu bangsa, merdeka, dan semua apa yang tertulis di perjanjian lama sekarang satu-satu sudah mulai dipergenapi di perjanjian baru untuk bangsa Israel. Saya percaya begitu pun untuk gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan pun begitu. Rancangan Tuhan untuk gereja Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Harapan apa sih di dalam Yesus untuk gerejanya? Harapan yang ada di dalam Yesus untuk gerejanya bahwa saudara dan saya satu hari nanti akan dapat ikut bersama Yesus, duduk, ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, walaupun kita tidak tahu yaitu struktur kerajaannya bagaimana, karena kan tidak diceritakan secara detail. Tapi saya percaya, karena saya pribadi juga nanti akan saya bahas ya untuk berikutnya, kita ini sudah disediakan milik pusaka dari Tuhan. Kan waktu Israel mau masuk ke tanah perjanjian, Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, Tuhan kan bilang, aku akan memberikan mereka milik pusaka masing-masing kepada 12 suku. Ternyata kepada setiap kita, gerejanya nih, Tuhan pun ada kita milik pusaka. Itu nanti kita bahas di berikutnya, bahwa kita pun ada. Tuhan janjikan itu ada. Nah, harapan yang tadi saya bahas untuk masa depan bersama Yesus itu tidak bisa disebandingkan dengan penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Ini justru pemurnian kok, pemurnian. Pemurnian siapa yang sungguh-sungguh mau ikut aku, atau engkau gagal. Dengan kepenatanmu, engkau tidak datang kepada aku. Padahal tadi kan sudah dibilang di Matius 11, Tuhan sudah bilang, kalau engkau penat, engkau letih lesu lelah, datang ke aku. Aku jamin aku akan kasih engkau kelegaan, dan segala sesuatu yang kuberikan kepadamu itu ringan kok. Ya, makanya Tuhan mengajarkan, ayolah lemah lembut. Jadi orang itu jangan tegar tengkuk, jangan keras hati. Ya, selain lemah lembut, itu tadi, milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kita tahu memang sumber hidup kita ini satu-satunya hanya Tuhan kok. Nggak ada yang lain. Sampai hari ini pun kalau mau dituruti, ya secara kesehatan ya, mungkin banyak dari kita kan lebih baik stay di rumah dulu mungkin ya, Tuhan sampai benar-benar aku pulih baru aku bolehlah lagi ibadah. Tapi aku bilang, Tuhan berikan aku kekuatan, apapun boleh terjadi dalam hidup kami,
Tapi satu hal yang aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan firman yang sudah Kau berikan untuk tema bulan ini, ajar kami untuk mengerti. Kalau itu bukan hanya untuk bagian bangsa Israel pada saat mereka ditawan, tetapi juga untuk gerejamu hari-hari ini ke depan. Bahwa rancanganmu atas kami itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang memberikan kita penuh dengan harapan. Jadi pada saat kepenatan datang menekan hidup, kita kembali ke Matius 26. Di sini nih. Pada saat kepenatan datang menekan hidup di ayat 41, Pak Hendro. Firman Tuhan ya, menasihatkan kita gerejanya ya. Pada saat kita ini masuk dalam masa kepenatan dalam hidup ini ya. Pasti kan setiap pribadi beda-beda ya, ngalami nggak enaknya nih, rasa kok hidup ini begini ya, letih aku Tuhan, jenuh. Nah itu datanglah kepada Tuhan. Nah ini juga Tuhan katakan, kalau kita dalam masa kepenatan ya, sedang datang menekan hidup kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Persis ya dengan ayat bulan lalu ya, House of Kana ya, jaga hati kita. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi Yesus katakan di Taman Getsemani, daging kita lemah. Kalau kita lebih banyak menggemukkan jasmani kita, kehidupan kedagingan kita, otomatis roh kita lemah. Ya, walaupun penurut, tapi roh kita itu tidak bisa mengalahkan kedagingan kita karena lemah roh kita. Ya, dan kita pada saat roh lemah, ya kita sudah nggak aware lagi, udah nggak berjaga-jaga lagi dengan situasi kondisi yang ada, dimana kita tahu bahwa jangankan hari-hari ini ya, dari dulu sih memang sudah kerjaannya kan si iblis begitu, senangnya selalu ingin membuat orang-orang percaya untuk jatuh, akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Jadi pentingnya Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, kalau kita mau tarik lagi tentang berdoalah di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 katakan, kita sudah juga bahas di sini, jangan engkau berjemu-jemu untuk berdoa, berdoalah senantiasa. Jadi pentingnya bahwa pembelajaran kita yang ditarik dari benang merah yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan Allah janjikan kepada bangsa Israel pada saat mereka mengalami kepenatan di masa pembuangan di Babel. Kita pun sekarang ini ya sedang menanti-nantikan janji Bapa kita di surga untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk menjemput kita tadi untuk masuk ya ke surga yang kekal, ke langit baru bumi baru, di mana kita percaya kita pun juga akan nanti memiliki milik pusaka, dalam arti kita juga punya tempat tinggal kan di sana. Yesus kan bilang di Yohanes 14, aku kembali ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah akan menjadi milik pusaka bagi setiap kita masing-masing yang Tuhan sudah siapkan pada harinya nanti. Itu biarlah mulai sekarang kita harus juga mengajarkan orang-orang pada saat mereka dalam keadaan penat ya dalam hidup ini, tetap harus berdoa, harus mengadakan komunikasi dengan Bapa di surga dengan caranya Bapa, yaitu mohon pimpinan Roh Kudusnya. Kita tahu bahwa pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti doanya nggak mungkin salah. Itu yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita melalui Rohnya, apa yang harus kita doakan. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan minta untuk setiap kita hari-hari ini harus berjaga-jaga dan senantiasa berdoa supaya kita tidak lagi jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terus akhirnya ditutup dengan bahwa biarlah setiap keletihan dan kelelahan ya di dalam
uh, kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, di mana itu merupakan satu kepenatan bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita kembali ingat janji Tuhan bahwa itu bukan rancangan kecelakaan buat hidup kita yang dari Tuhan, tapi justru pengantar untuk kita nanti masuk ke hari depan yang penuh dengan harapan, yaitu di dalam janji-janji Bapa kita yang iya dan amin, pasti, iya dan pasti, nggak mungkin nggak, gitu. Dan kembali tadi saya bilang, penderitaan yang boleh kita alami walaupun itu porsinya beda-beda, kita satu sama lain nggak ada yang sama ya, walaupun ada yang berat, ada yang ringan untuk ukuran masing-masing. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak bisa disebandingkan dengan kemuliaan yang nanti akan Tuhan nyatakan untuk setiap kita yang dikasihinya. Itu aja ya. Jadi ayo kita saling mengingatkan saudara-saudara kita juga yang lagi ditimpa masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, pekerjaan, apa aja, sebut masalahnya apa. Bagi Tuhan tuh kecil kok. Maksudnya Tuhan bisa selesaikan asal kita tadi mau datang mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi yang dua arah ya. Kalau doa, belajar juga jangan cuma dari kitanya terus yang ngomong, kasih waktu Tuhan untuk ngomong ya. Pastilah ada kok firman yang keluar yang Tuhan kasih. Nggak perlu ngarepin Tuhan ngomong yang macam-macam, nggak perlu. Ini firman cukup kok bagi kita ya. Pasti nanti ada kok firman yang Tuhan keluarin ke kita yang mengingatkan kita, oh iya sih. Oh iya, ternyata masalah rumah tanggaku kecil ya Tuhan. Ternyata masalah keuangan itu kecil, masalah. Walaupun memang tadi saya bilang kita harus lalui itu, kita harus lalui. Tapi tetap ya, itu bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan jadikan untuk setiap kita pengikutnya. Bukan, itu justru adalah sarana untuk kita memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan, iman yang dewasa, yang teguh hanya kepada Yesus, bahwa tetap aku percaya Tuhan di balik itu semua, bahwa masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan di dalam janji-janjimu yang iya dan amin. Masa depan yang gilang gemilang, kemenangan lepas kemenangan kau berikan kepadaku. Dan lebih dari itu Tuhan, seperti Daud katakan di Mazmur 23 bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau bersertaku. Dan ditutup oleh Daud, dia berkata, aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa, menikmati kasih-Nya, menikmati firman-Nya, menikmati kemuliaannya, dan lain sebagainya. Yang kembali saya terus mau katakan tidak bisa disebandingkan dengan dunia ini selama kita menumpang di muka bumi ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa dan berharap untuk setiap kita di gereja ini ya, yang saya percaya Tuhan itu sangat mengasihi setiap gerejanya. Terkadang saya berkata, Tuhan, kan banyak ya Tuhan gereja, jangankan di dunia, di Indonesia aja untuk denominasi sudah bisa ribuan ya Pastor ya. Iya, saya bilang ke Tuhan, gereja aja banyak ya. Engkau bilang gereja itu tubuhmu, engkau kepala kami. Tapi gimana gitu ya? Terus Tuhan bilang begini, banyak yang menamakan diri mereka gereja ya. Tetapi orang-orang yang datang beribadah di tempat itu, yaitu tadi, mereka masih banyak mengalami kepenatan hidup yang mereka berusaha untuk mencari jalan keluarnya sendiri tanpa datang kepadaku. Nah, jadi saya bersyukur. Kenapa ya Engkau memilih House of Kana Tuhan? Ya itu persis yang pernah juga dibahas ya di tema bulanan. God's favor ada di tempat ini. Ya, perkenanan Allah ada di tempat ini. Jadi beruntung loh, beruntung dan bersyukurlah senantiasa kepada Allah yang hidup. Ya, kita salah satu gereja yang Tuhan berkenan untuk matanya tertuju di tempat ini. Apapun yang boleh terjadi di House of Kana, saya percaya kok. Kalaupun itu memang yang dari seizin Tuhan, itu mendewasakan kita semua untuk kita dapat bertumbuh bersama, memiliki kesatuan hati, satu kasih,
satu visi, satu misi yang dari Tuhan untuk setiap kita. Waktunya yang dari Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seberapa banyak yang kau tabur dengan air matamu pada saat ya kita diperkenankan Tuhan dan Tuhan berkata, cukup anakku, kita akan lihat. Kita akan pulang membawa berkas-berkas yang begitu sangat luar biasa dari Tuhan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau Tuhan haus jiwa-jiwa, ayo kita juga haus jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah, biar itu menjadi satu kerinduan bagi setiap kita. Karena itu pun ada ya di hati Bapa. Bagaimana caranya? Aku nggak tahu Tuhan. Aku nggak tahu caranya bagaimana cara menangkap jiwa-jiwa. Tapi aku rindu Tuhan, House of Kana pun dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Haus, lapar akan Engkau. Dan melalui tempat ini Tuhan, mereka akan melihat ya, terang Kristus sungguh ada nyata, terang benderang bersinar dari tempat yang maha tinggi untuk gereja House of Kana. Ya itu ya, kita bangkit berdiri, ini doa juga pujiannya kita naikkannya bersama ya. Untuk setiap kita memiliki hati yang tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita tahu ya, jangan lagi menoleh ke kiri atau ke kanan. Itu juga Tuhan selalu ingatkan saya. Terus fokus pandangan matamu hanya kepadaku, Tuhan bilang. Terus fokuskan matamu, pandangan matamu hanya kepadaku. Stop, jangan lagi menengok ke kiri atau ke kanan. Terlebih ke belakang, jangan. Kita hidup bukan untuk masa lalu. Ya, kita hidup hari ini untuk masa depan. Pembaruan dari Bapa di surga itu sedang tercipta untuk setiap kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Dia. Ya. Puji Tuhan.